Banyak dari orang berpikir, mungkin kamu salah satunya, kalau masalah pada otak atau penyakit pada otak itu terjadinya karena faktor usia. Padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa merusak otakmu di usia muda, termasuk makanan. Dan kali ini saya akan share 5 makanan terburuk yang bisa merusak otakmu. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan, sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share apa saja makanan terburuk yang bisa merusak otakmu. Bahkan mungkin beberapa orang udah berpikir, dok, saya udah makan sehat nih, tapi kok rasanya ada masalah ya sama beberapa, mungkin saya jadi sulit untuk fokus, sulit untuk konsentrasi, gampang mengantuk, bahkan sampai masalah-masalah kesehatan yang serius seputar otak. Dan mungkin buat kamu yang punya resolusi sehat di tahun baru ini, mungkin ini juga bisa jadi salah satu resolusimu, jadi bukan cuma sekedar bentuk badan, karena percuma badannya bagus tapi otaknya nggak fungsi. Ya sama seperti mungkin kalau kita beli IT, komputer ya. Yang buat mahal itu adalah apa? Prosesornya, otaknya. Jadi kalau kamu hanya beli yang fisiknya bagus, cuma bagus dari luar, tapi dalamnya atau nggak bisa berfungsi secara prosesornya, otaknya itu, nah itu juga bisa jadi salah satu masalah. Nah, itu ya. Kali ini saya mau share dulu beberapa masalah yang mungkin sering terjadi pada otak, termasuk kamu mungkin salah satunya, atau mungkin orang di sebelahmu, keluargamu, pasanganmu, dan lain-lain. Beberapa di antaranya yang paling sering terjadi adalah seperti migrain, sakit kepala sebelah, epilepsi, kejang, itu biasanya pada anak, kemudian Alzheimer, demensia, tumor, ini masalah yang serius, kemudian juga stroke. Nah, mungkin yang paling sering dengar Sobat Sehat. Dan juga masih banyak masalah-masalah yang lain yang terjadi pada otak. Sekarang saya mau share dulu, apa saja sih penyebab terbesar kerusakan pada otak, atau mungkin syaraf-syaraf di otak kita, neuron ya, dan banyak sekali yang namanya otak kita itu spare part-nya bukan cuma satu tapi banyak. Tapi secara umum penyebab terbesar kerusakan pada otak itu ada 3 yang akan saya share di sini. Yang pertama adalah karena paparan toksin. Toksin itu apa? Racun. Itu. Nah, kok bisa dok terpapar toksin? Ceritanya gimana? Nah, di sini ada beberapa toksin yang mungkin kita tidak sadari kita dapatkan dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, maupun paparan-paparan secara tidak langsung. Contohnya seperti logam berat. Nah, logam berat di sini contohnya apa? Yang paling sering seperti timbal, kemudian merkuri. Kalau kita mungkin makan ikan-ikan yang tinggi merkuri itu juga bisa. Kemudian apalagi? Pestisida, insektisida. Nggak ada yang makan pestisida, tapi sayur-sayuran yang kita konsumsi, buah-buahan yang kita konsumsi, kalau yang tidak organik itu rawan terpapar pestisida. Apalagi kalau proses pembersihannya kurang optimal. Apalagi contohnya ini, obat-obatan. Nah, mungkin kita minum obat, tapi kalau jangka panjang dan apalagi mungkin konsumsinya abuse, kita nggak pakai resep dokter, ini juga bisa jadi toksin di dalam racun kita. Contohnya seperti terutama obat-obatan golongan antipsikotik. Kemudian NSAID, apa itu dok? Non-steroid anti-inflammatory drug. Jadi obat yang menurunkan peradangan yang bukan steroid. Kemudian juga obat-obatan yang digunakan untuk kemoterapi. Ini juga punya efek toksisitas yang cukup tinggi, terutama kalau digunakan jangka panjang. Kerusakan kedua yang bisa menyebabkan kerusakan pada otak adalah leaky gut. Nah,
Hubungannya apa? Mungkin buat teman-teman yang selama ini pernah dengar istilah leaky gut itu hanya ke masalah pencernaan, di mana yang namanya gut itu kan usus bahasa Indonesianya. Nah, kenapa leaky gut ini bisa juga menyebabkan masalah ke otak? Karena sebetulnya ada juga sindrom yang mungkin kita jarang dengar, di mana leaky gut ini juga bisa menyebabkan yang namanya leaky brain. Ya, mungkin ini suatu term baru buat Sobat Sehat yang baru pertama kali dengar. Tapi karena apa? Karena ada suatu hubungan yang kita sebut namanya brain-gut axis. Yang menghubungkan itu namanya adalah nervus vagus atau syaraf vagus. Itu namanya, nggak perlu dihafalkan. Saya hanya menyampaikan aja supaya Sobat Sehat paham. Ada hubungan antara pencernaan kita, terutama di usus kita itu, dengan di otak. Meskipun jaraknya kelihatannya jauh. Kemudian apalagi ketika terjadi leaky gut, terjadi peningkatan permeabilitas usus yang mengakibatkan zat-zat yang seharusnya tidak ada di peredaran darah kita masuk lewat peredaran darah itu. Kemudian juga bisa mengganggu fungsi dari otak kita. Kemudian masalah-masalah juga dari leaky gut ini bisa menyebabkan problem karena apa? Karena juga mengganggu yang namanya mikrobioma usus. Apa itu, Dok? Keseimbangan bakteri di usus kita. Nah, terutama ketika buat Sobat Sehat yang sering konsumsi antibiotik atau punya histori konsumsi antibiotik jangka panjang atau juga dietnya tinggi gula. Ini juga bisa mengganggu keseimbangan bakteri. Dan yang terakhir yang menyebabkan kerusakan di otak adalah resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini adalah akar dari banyak sekali masalah-masalah sindrom metabolik. Contohnya seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, kolesterol yang tinggi, kemudian juga hiperglikemi. Ini yang menyebabkan resistensi insulin, yang menyebabkan juga banyak masalah-masalah di otak kita. Kemudian resistensi insulin ini sebenarnya apa sih, Dok? Mungkin banyak dari Sobat Sehat yang masih belum benar-benar paham. Intinya gini, yang namanya resistensi insulin itu disebabkan karena insulin yang tinggi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Inilah yang akan bisa menyebabkan resistensi insulin. Kemudian akibatnya apa? Implikasinya adalah otak kita kekurangan nutrisi, di mana otak kita kan juga perlu nutrisi, sama seperti organ-organ tubuh kita yang lain. Nah, selama ini banyak orang yang berpikir gini, ketika kita berbicara mengenai makanan, apa yang di benak kita? Oh, makanan itu adalah bahan bakar, termasuk dalam arti otak kita perlu makanan, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika terjadi resistensi insulin, otak kita tidak bisa menerima nutrisi atau makanan yang cukup. Selama ini orang berbicara, oh kalau yang namanya bahan bakar otak itu adalah apa? Yes, paling banyak orang bilangnya adalah gula atau glukosa. Apa betul glukosa atau gula itu adalah satu-satunya bahan bakar otak? Jawabannya adalah bukan satu-satunya. Bukan berarti glukosa ini nggak penting ya. Glukosa penting, tapi itu bukan satu-satunya. Glukosa hanya menjadi satu-satunya bahan bakar yang bisa kita gunakan untuk otak kita kalau kita berada atau kita melakukan, disadari atau tidak ya, kita melakukan diet tinggi karbohidrat. Nah, jadi selama karbohidrat itu dalam jumlah yang tinggi, kita makan dalam jumlah yang tinggi, apapun ya karbohidratnya ya, ini kita membuat tubuh kita itu dependent atau ketergantungan dengan glukosa, termasuk otak kita. Nah, itulah saat dimana kita hanya bisa menggunakan glukosa untuk bahan bakar otak kita. Tapi sebetulnya kalau kita melakukan perubahan pola makan, contoh kita menurunkan asupan karbohidrat, atau kita melakukan puasa, atau kita melakukan diet yang rendah karbohidrat gitu ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita punya bahan bakar yang lain untuk otak kita, yang namanya adalah keton. Nah, jadi keton ini adalah bahan bakar yang bisa dipakai otak kita ketika kita melakukan diet rendah karbohidrat atau asupan gula darah dalam darah kita itu tinggi yang beredar pada peredaran darah kita. Tapi tetap dalam arti ada proporsi glukosa yang dibutuhkan. Jadi tidak 100% keton. Jadi ketika kita melakukan, tubuh kita berada dalam suatu fase yang namanya ketosis, di mana keton ini menjadi bahan bakar utama, otak kita masih menggunakan glukosa sebesar kurang lebih sekitar 25%. Tapi 75%-nya itu kita bisa dapatkan dari keton bahan bakarnya, di mana itu jumlah yang cukup banyak ya, 3/4-nya. Nah, sedangkan glukosa bisa kita dapatkan dari mana? Dari banyak sumber, tidak harus dari gula.
Nah, jadi kali ini saya akan share 5 makanan terburuk ini tentunya yang berhubungan dengan apa saja yang menyebabkan kerusakan otak yang tadi saya bahas, 3 itu tadi. Yang pertama adalah MSG atau generasi micin. Betul sekali ya. Jadi MSG atau singkatannya adalah monosodium glutamat itu punya efek neurotoksin atau menyebabkan kerusakan neuron. Ini paparan yang secara langsung bisa menyebabkan kerusakan di syaraf-syaraf otak kita. Saya akan tampilkan aja jurnalnya di sini ya, studinya, atau mungkin saya akan akan saya inputkan di link description. Jadi ada studi di tahun 2019 bahwa yang namanya asupan MSG, terutama dalam jangka panjang dalam jumlah yang cukup banyak, ya banyak ini relatif bisa kalian baca sendiri nanti di mana di jurnalnya itu. Ini bisa menyebabkan yang namanya oksidatif stres oksidatif. Kemudian juga bisa meningkatkan pembentukan tumor di otak yang namanya tumorigenesis. Bisa menyebabkan kematian sel-sel di otak kita juga. Nah, ini yang menyebabkan apa? Karena efek neurotoksik pada MSG. Dan masalahnya sekarang kalau kalian beli makanan-makanan di luar, ya kalau yang ditulis itu tulisannya jelas MSG gitu atau monosodium glutamat, mononatrium glutamat bahasa Indonesianya. Tapi masalahnya apa? Sekarang banyak sekali food industry atau makanan-makanan kemasan yang tulisannya itu bukan MSG tapi menggunakan nama lain, sinonimnya. Dan kita merasa, oh ini kan nggak ada MSG-nya dok, karena tidak ada tulisan monosodium glutamatnya. No, tidak selalu seperti itu, karena banyak sekali sebetulnya nama-nama lain yang intinya refernya juga ke MSG. Contohnya, seperti yeast extract. Ya, ini juga banyak sekali digunakan. Kalau kalian beli-beli makanan kemasan, coba diteliti tuh di labelnya. Jangan cuma dilihat kalorinya, tapi dilihat ingredients-nya apa saja. Kemudian apa lagi? Hydrolyzed vegetable protein. Yo, namanya keren banget itu dan kelihatannya sehat, vegetable protein. Tapi hydrolyzed vegetable protein, it's MSG. Kemudian kalsium kaseinat, ini contoh nama lainnya, soy extract dan lain-lain. Nah, ini semuanya adalah sebetulnya refer ke hal yang sama, MSG. Jadi buat teman-teman selama ini apalagi yang sudah jelas-jelas tulisannya MSG, lebih baik dihindari kalau mau otaknya tetap sehat dan bisa berfungsi secara jangka panjang ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua yang bisa merusak otak adalah makanan yang mengandung gluten. Nah, jadi mungkin selama ini orang berpikir, oh gluten itu kan cuma untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan. Masih ingat tadi saya bilang ada yang namanya brain gut axis. Dan ini gluten itu punya dampak yang besar pada organ pencernaan kita. Sekalipun kamu tidak punya masalah penyakit celiak. Karena ada suatu kondisi di mana glutenin dan gliadin ini bisa menyebabkan suatu leaky gut dari zat yang namanya zonulin ya. Jadi zonulin ini juga nanti saya akan tampilkan studinya. Ini juga banyak sekali sudah dipelajari ya, dilakukan research bahwa zonulin ini bisa menyebabkan peningkatan permeabilitas di usus. Dan zonulin ini berasal dari protein, salah satu protein yang terkandung dalam gluten yang namanya adalah gliadin. Nah, jadi gluten itu apa sih? Gluten itu protein yang terdapat di dalam gandum dan kawan-kawannya. Itu contohnya seperti malt, barley. Jadi semua produk turunan gandum, malt, barley itu mengandung gluten. Ya, bukan cuma tepung-tepungan aja, tapi juga semua turunannya. Nah, kemudian gluten ini sendiri itu juga based on study banyak juga yang sudah bisa mengatakan ini menyebabkan peradangan di dalam pencernaan kita sekalipun kamu tidak punya penyakit celiak. Nah, jadi contoh makanan-makanan yang mengandung gluten apa aja? Roti, ya. Kemudian mie. Meskipun mie juga ada yang bebas gluten, tapi juga sebagian besar itu masih mengandung gluten. Kemudian apa lagi? Commercial oat. Wah, oat bukannya makanan sehat, dok? Ini bukan bicara mengenai sehat atau nggak sehat. Tapi ketika kita berbicara dalam jumlah yang banyak, kita konsumsi setiap hari, apalagi oatnya ini kita dapatkan yang commercial oat, ini juga mengandung gluten. Itu. Jadi paparan dalam jumlah yang banyak terus-menerus ini juga bisa mengganggu kinerja fungsi otak kita. Apalagi pizza, ya. Pizza apapun. Kemudian bir, ini juga mengandung malt. Itu juga mengandung gluten dan ini perlu untuk kita perhatikan terutama kalau kita konsumsinya daily. Makanan ketiga, jenis makanan yang ketiga ya mungkin bukan makanan persatuan makanan ya, tapi saya kok kelompokkan di kelompok makanannya supaya sobat sehat juga bisa
refer ke banyak hal juga. Yang ketiga adalah pemanis buatan atau artificial sweetener. Nah, ini juga orang berpikir selama ini, oh saya kan udah makan sehat nih, udah makan makanan yang low kalori, no sugar, sugar free, no sugar added or anything. Yang kalian perlu perhatikan adalah pemanisnya dari apa kalau itu sugar free. Nah, sekali lagi jangan cuma lihat label kalorinya, tapi dilihat ingredients-nya. Beberapa pemanis buatan yang perlu diwaspadai seperti aspartam, sukralose, sakarin, asesulfam potasium atau ACK, bisa disingkat seperti itu, dan lain-lain. Ini semuanya juga punya sifat neurotoksin di dalam otak kita. Artinya apa? Ini bisa merusak DNA. Itu ya, kemudian juga bisa menyebabkan leaky gut. Ini juga based on several studies. Juga bisa meningkatkan craving. Artinya apa? Kita merasa, dan ini secara psikis maupun secara fisiologis ya. Kalau secara psikis orang berpikir gini, oh saya kan udah makan sehat nih, berarti saya bisa makan dalam jumlah yang lebih banyak. Itu juga bisa mengganggu secara fisiologis karena ini juga berpengaruh pada kita hormonal dan neurotransmitter di otak kita. Akhirnya kita lebih gampang untuk craving. Itu. Jadi meskipun kalian makan yang sugar free, tapi kalau kalian makan dalam jumlah yang banyak karena kalian craving, kalian sulit untuk mengontrol appetite atau nafsu makan kalian, it doesn't make any good. Oke? Yang keempat, makanan yang keempat adalah, well, mungkin ini makanan yang dicintai juta umat, terutama di Indonesia, yes, gorengan. Tuh, ya. Gorengan apa dok? Gorengan apapun. Kalian mau pakai minyak sebaik apapun, gorengan ini bisa merusak otak juga. Apalagi kalau kalian menggunakan yang namanya trans fat. Nah, trans fat ini apa? Lemak trans, bukan lemak jenuh ya. Kalau lemak jenuh itu saturated fat. Trans fat ini apa? Lemak yang artificial, lemak yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti margarin, shortening, itu. Nah, itu adalah yang namanya mengandung trans fat. Berbeda dengan butter ya, margarin itu ya. Mungkin kalau yang ingin tahu lebih jelasnya, mungkin saya akan bahas di next video, di video yang terpisah, bagaimana kita membedakan macam-macam lemak ini. Tapi trans fat ini bisa merusak mitokondria kita. Artinya apa? Mitokondria ini kan penghasil energi yang terbesar di dalam tubuh kita dan ada di banyak sekali di dalam tubuh kita, di setiap sel kita. Artinya apa? Ketika kita konsumsi trans fat, kita akan lama-lama kehabisan energi di otak kita, exhausted otak kita, itu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan reaktif oksigen spesies atau yang disingkat dengan ROS, itu ya, reaktif oksigen spesies, karena pemanasan suhu tinggi, apalagi dengan trans fat tadi, itu bisa menyebabkan kematian sel-sel, lemaknya teroksidasi. Dan juga ini juga bisa mengganggu membran sel kita, di mana setiap sel kita kan ada membrannya tuh, dindingnya itu, yang fungsinya itu banyak sekali. Salah satunya untuk metabolisme lemak kita, kemudian juga untuk menjaga di usus kita, itu juga membran selnya kan juga banyak sekali. Ketika itu rusak, ini juga bisa mengganggu brain gut axis tadi itu, hubungan antara usus dan otak. Kemudian juga bisa meningkatkan peradangan itu ya. Jadi gorengan apapun, mau pakai gorengnya pakai minyak semahal apapun, sebaik apapun, lebih baik jangan ya. Dan yang terakhir, saya kira sobat sehat sudah paham semua. Apa itu? Yes, gula ya. Gula or sugar in any kind of form. Karena apa? Yang namanya sugar itu ya, saya tulis semua karbohidrat kecuali serat. Jadi mau karbohidrat kompleks, mau karbohidrat yang dalam arti dikatakan, oh ini karbohidrat baik, karbohidrat yang sehat dan lain-lain. Semua karbohidrat itu di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi gula. Artinya apa? Mungkin kalian merasa tidak konsumsi gula, mungkin kalian merasa tidak konsumsi yang manis-manis. Tapi kalau kalian konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tinggi, artinya apa? Kalian juga memasukkan gula dalam jumlah yang tinggi di dalam tubuh. Nah, kemudian apalagi? Tidak semua yang natural itu baik. Itu. Jadi selama ini orang bilang, oh kalau gula aren gimana dok? Kalau gula yang ini gimana dok? Kalau gula yang ini gimana? Semuanya still the same. It's sugar. Dan ada dampaknya ke otak kita. Kenapa? Karena konsumsi gula dalam jumlah yang banyak terus-menerus, apalagi kalau kalian tidak diimbangi dengan pola hidup yang lain yang baik, ini bisa menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Tadi masih ingat kan saya jelaskan apa resistensi insulin itu? Dan ini yang bisa menyebabkan banyak sekali sindrom metabolik, dan yang paling sering mungkin orang paling common adalah stroke
itu juga terjadi karena apa? Karena resistensi insulin yang disebabkan karena konsumsi yang tinggi gula. Nah, gula ini memang bisa tricky ya. Banyak orang bilang ya kalau kita aktivitas, kalau dipakai untuk aktivitas kan nggak apa-apa dok. Well, betul. Kalau dalam arti memang kalian bisa mengukur berapa jumlah yang kalian butuhkan. Karena apa? Karena efek gula ini memang tidak langsung dan tergantung dosisnya. Tapi masalahnya sekali lagi, apakah kalian sadar apa saja yang sudah kalian masukkan yang bisa berubah menjadi gula? Kalau kalian hanya selama ini mungkin hanya pakai feeling, hanya mengira-ngira, atau mungkin hanya berdasarkan persepsi lidah kalian karena tidak manis. Nah, ini yang gitu. Dan untuk jangka panjang, kalau orang ini tidak sadar, berbeda dengan orang merokok. Ya, kalau orang merokok, orang sudah tahu kalau itu nggak baik. Tapi kalau gula, kalau kita beli, tidak ada tulisan gula itu membunuhmu. Kan tidak ada seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, jadi sekarang sudah paham ya. Dan sekarang yang terakhir solusinya apa nih? Itu. Jadi kalau saya nggak mau cuma bilang masalah, sekarang saya akan bantu berikan solusinya. Apa solusinya untuk membuat otak kita sehat? Saya berikan 3 solusinya di sini. Siap? Yang pertama adalah rutin aktivitas fisik. Ini. Atau mungkin orang selama ini kenalnya olahraga. Tapi olahraga ini fungsinya bukan buat bakar kalori, bukan buat bakar gula tadi gitu. Meskipun itu bisa bakar kalori, bisa bakar gula, tapi fungsi utama olahraga itu sebetulnya juga untuk kesehatan otak kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pertama, yang namanya olahraga itu meningkatkan blood flow atau apa? Aliran darah. Otak kita perlu nutrisi juga lewat darah juga. Yang kedua, yang namanya aktivitas fisik olahraga itu juga based on study meningkatkan yang namanya BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Artinya apa? Ini juga bisa meningkatkan sinapsis di otak kita, jalan-jalannya. Jadi ini punya efek ke neurotransmitter di otak kita dan bisa menyebabkan otak kita juga lebih sehat, BDNF itu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan kognitif. Jadi makanya jangan heran kenapa orang yang olahraganya pola hidup yang benar ya, ini juga rata-rata mereka juga otaknya lebih cerdas, otaknya lebih cemerlang, lebih bisa mikir, nggak brain fog. Yang kedua, solusinya apa? Selain rutin aktivitas fisik, yang kedua adalah puasa. Kenapa? Karena puasa ini juga again bukan untuk menurunkan kalori, bukan untuk hanya mengurangi makan, tapi juga menurunkan peradangan. Di mana masalah-masalah di otak kita itu juga banyak sekali terjadi karena apa? Karena peradangan. Itu tadi ya yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian puasa itu juga membuat otak kita mengubah sumber energinya. Tadi yang saya katakan. Jadi nggak dependen sama gula terus-terusan, tapi kita juga bisa memakai sumber energi yang lain yang namanya keton itu tadi. Dan juga puasa, yang saya rasa juga banyak sekali sobat sehat sudah paham, puasa ini punya yang namanya manfaat autofagi. Di mana autofagi ini salah satunya juga bisa meningkatkan tadi yang saya sebutkan BDNF, sinapsis di otak. Dan yang terakhir tentunya adalah dengan nutrisi yang tepat. Nah, memang nutrisi yang tepat tiap orang berbeda, tapi di sini saya akan berikan beberapa nutrisi yang vital untuk otak. Yang pertama adalah mungkin semuanya sudah tahu, asam lemak esensial atau apa? Betul, omega 3, DHA, EPA. Jadi DHA ya yang terutama, kemudian EPA juga baik, penting, dan juga ALA meskipun konversinya paling kecil ya. Tapi itu juga masih dibutuhkan. Kemudian juga kolesterol. Nah, mungkin buat sobat sehat yang penasaran kenapa kolesterol ini penting, bisa tonton di video saya yang ini ya, karena ini saya sudah jelaskan kenapa kalau kita menurunkan kolesterol terlalu rendah itu juga nggak baik buat otak ya. Salah satunya adalah ini bahan baku pembentuk membran sel kita. Dan yang terakhir tentunya adalah vitamin dan mineral seperti vitamin D, magnesium, dan zinc. Ini sangat vital untuk otak kita. Semoga dari sini sobat sehat bisa paham. Mohon maaf penjelasan cukup panjang karena memang cukup kompleks ya kalau kita bicara mengenai organ vital yang satu ini. Tapi buat sobat sehat yang mungkin punya masukan mengenai topik-topik apa yang mau dibahas seputar otak, boleh tulis di kolom komen. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. 5 makanan terburuk ini tentunya yang berhubungan dengan apa saja yang menyebabkan kerusakan otak yang tadi saya bahas, 3 itu tadi. Yang pertama adalah MSG. Atau yang kedua yang bisa merusak otak adalah makanan yang mengandung gluten. Nah, yang ketiga adalah pemanis buatan atau artificial sweetener. Yang keempat, gorengan. Tuh,
ya. Dan yang terakhir, yes, gula, ya. Gula or sugar in any kind of form